komputer. Oke, on this komputer saja. Oke, kita mulai ya. Jadi tadi sudah kita bahas tentang rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kalau ada begini, mulai dengan konektor, ya bagusnya when the season sampai starts ya. The season start. Kemudian ada verb. Nah, berarti di sini sebagai subjek ya, sebagai subjek. Nah, dalam klausa noun ini kita harus cek when ini kan konektor, kemudian season ini subjek, start ini verb ya. Jadi polanya sudah benar ya, CSV yang sebagai subjek, kemudian ada verb utama. Ya. Jadi kalimat ini true. Sekarang di soal kita dapatkan ada konektor how. How ini sampai the device should be built. Jadi kita dapatkan ada konektor, kemudian subjek, kemudian ada verb ya. Ini kan noun clause. Berarti dia modelnya di belakang. Berarti dia sebagai objek saja di sini. Ya, kalau di belakang berarti dia sebagai objek. Nah, di sini tidak ada verbnya kan? Verbnya yang hilang. Verbnya mana? Ya, verbnya yang hilang, yang ada cuma subjek. Berarti ini salah. Mungkin ini bisa kita jawab, the manual is about how the device should be built. Ya, bisa begitu. The manual is about, bisa. Kemudian nomor 3 kita lihat ada konektor if ya. Kemudian if ini kita tandai sampai ujung. Ini kan noun clause-nya ya. Jadi kita lihat analisa dulu. Jadi ini objek, noun clause sebagai objek ya. Noun clause sebagai objek. Kita tanda sini noun clause sebagai objek karena posisinya setelah verb. Nah, kita analisa dulu noun clause-nya, kita dapatkan konektor, kemudian kita dapatkan the team sebagai subjek, kemudian be playing sebagai verb. Nah, kalimat utamanya kita cek subjek verb ya. Jadi pola kalimat ini adalah subjek verb objek. Ini pola dasarnya kan. Objek ini yang diisi diganti dengan noun clause CSV. Jadinya as subject, the schedule, verb indicated, kemudian object if the teams would be playing in the final game. So this is true. Nomor 4 kita lihat tidak ada konektor dan ada verb refuse, ada juga could not be determined. Dua verb tanpa ada konektor pasti salah ya. Jadi walaupun kita belum belajar noun clause, kalau kita lihat dua verb tidak ada konektor pasti salah. Ini mestinya di sini ada that ya, di sini di awal. Jadinya CSV kemudian verb ya, mestinya gitu. Kemudian nomor 5 kita lihat ada konektor were, kemudian subjek, ini verb ya. Konektor, jadi ini noun clause sebagai objek ya. Sebagai objek berarti kita tetap membutuhkan subjek verb, cari subjeknya, cari verbnya. Kita dapatkan ada talk sebagai verb, mana subjek utamanya, subjek di sini mana ya. Berarti salah, kehilangan subjek. Mungkin kita bisa bilang we talk about where we should go for lunch ya, mungkin bisa. Nomor 6 kita dapatkan ada konektor y, cari sampai mana, y sampai deteriorated so rapidly. Berarti sampai sini toh. Kita dapatkan ini kan sebagai subjek ya. Ini sebagai verb. Nah, tiba-tiba di tengah ini ada subjek lagi, subjek it. Nah, berarti double ini ya, ada subjek it double. Mestinya kita hilangkan it-nya, jadinya tetap subjek verb. Tidak boleh subjek double subjek kan? Itu rumus dasar. Jadi ini salah. Untuk noun clause-nya konektornya y tadi, kemudian condition of the patient sebagai subjek, deteriorated sebagai verb. Aman untuk noun clause-nya. Ini saja yang kesalahannya. Noun double subject. Nomor 7 kita dapatkan weather. Kalau terlalu cepat bilang ya Kak ya. Kalau terlalu cepat. Weather kita cari sampai be built sampai sini. Berarti bisa kita tebak bahwa ini sebagai subjek. Kemudian verbnya adalah was to be determined ya. Jadi kalimat utama, subjek utama dan verb utama lengkap. Sekarang kita analisa isi klausanya, isi noun clause-nya. Nah, kita lihat weather ini sebagai konektor ya, jadi ada C, kemudian the new office sebagai subjek, karena we do sebagai verb. Lengkap ya. Jadi CSV untuk noun clause yang berfungsi sebagai subjek. So this is true. Kemudian nomor 8 kita dapatkan ada konektor that the professor ya. Sampai that sampai has not yet decided. Sampai sini kan.
Ini seperti sebagai subjek. Nah, tiba-tiba ada lagi konektor when. When the paper is due. Ya, ini sebagai objek juga di sini sebenarnya. Objek dari decided. Oke, jadi decided when the jadi ini when the paper is due, cuman noun clause lagi ya, objek dari decided. Kehilangan bab utama ya. Jadi sorry. Jadi polanya begini Kak. Pola dasarnya kan subjek verb ya. Ini kan pola dasar. Nah, subjek ini kan bisa diisi dengan CSV. CSV. Kemudian turun lagi verb ya. Jadi gini modelnya. Jadi CSV kemudian verb. Nah, di dalam verb ini setelah verb ini diisi lagi dengan objek Kak. Jadinya nanti dia jadi kalimat 08 ini dia gini. CSV kemudian CSV. CSV yang kedua ini sebenarnya objek dari verb yang pertama Kak, yang kiri ini. Kemudian verb utama gini. Jadi polanya ini sebenarnya sebagai subjek ini satu bagian ini subjek. Gitu. Jadi subjek dan verb. Dalam subjek ini dua noun clause gitu. Ini ya. Karena kan posisi noun clause itu dimanapun dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Jadi sebenarnya yang ini sudah lengkap, subjek yang utama sudah lengkap, cuma verbnya saja yang hilang. Ini verbnya mana? Ya, jadi ini salah. Kalau nggak paham nomor 8 bilang ya Kak ya. Tanya ya kalau nggak paham. Tahu cara paham. Kalau tidak chat atau bicara langsung. Nomor 9. Tidak ada konektor kita dapatkan, ada verb is the question, kemudian will be awarded. Double verb, no konektor sudah pasti salah. Jadi nanti di soal asli Kak dapat double verb tidak ada konektor itu bisa dipastikan salah. Itu walaupun kita belum paham tentang noun clause, adverb clause ya, itu sudah jelas salah. Ini mestinya bisa mungkin sini when, bisa mungkin ya. When the contract will be awarded atau is the question to be answered at the meeting itu bisa. Nomor 10 kita lihat ada whomever, ini mungkin banyak terjebak, banyak menganggap salah. Kemudian ada juga whatever he wanted. Ini whomever sampai he please and did. Nah, whatever he wanted ini juga noun clause. Nah, kita lihat dulu subjek utama he, verb utamanya talk. Kan polanya gini. Ya, jadi ini terus sebenarnya kita lihat dulu kenapa bisa terus. Ini kan subjek verb, pola utama. Nah, setelah subjek verb ini kan boleh ada objek. Objek ini yang bisa diisi dengan noun clause. Jadinya turunnya subjek verb kemudian konektor subjek verb ya. Konektor subjek verb ini yang sebagai noun clause-nya. Nah, konektor subjek verb ini setelah verb ini kan bisa diisi lagi dengan objek. Jadinya CSV kemudian CSV gini. Nah, ini dia polanya. Nah, subjek verb. Nah, CSV yang kedua ini yang ini ya. Whatever he wanted, objek dari kata kerja did. Did whatever he wanted gitu ya. Nah, sementara N di tengah ini sebenarnya dia cuma membandingkan antara pleased dengan did ya gitu. So this is true. Ya, mulai complicated. Aman Kak? Kita lanjut ke soal berikutnya. No question? Gampang ya? Lanjut Kak, lanjut. Mantap. Gampang ya berarti. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini pola yang sekarang itu konektor. Ini dia konektor sekaligus sebagai subjek. Bentar, saya diamkan dulu. Oke, konektor sekaligus sebagai subjek, kemudian verb ya, gitu. Oke. Mungkin ada yang belum paham ya, saya jelasin dulu kalau gitu. Ini kebetulan ada yang kosong di sini, pas-pas ya. Ini sebenarnya ini Kak, noun clause itu bisa dipahami kalau kita paham sistem model pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Misalkan kita bilang who took my car. Kemudian ini siapa yang mengambil mobil saya?
ini menanyakan subjek kan, jadi jawabannya mungkin Ali took my car. Kemudian kita mau tanya lagi, jadi jawabannya kan Ali ya, ini subjek. Apa yang Ali ambil? What did Ali took? Ya, pertanyaan. Jadi jawabannya sama, Ali took my car. Ali took my car. Nah, jawaban dari pertanyaan kedua adalah my car, objek. Ya. Kemudian, what made you cry? Apa yang membuatmu menangis? She made me cry. Nah, ini baper ini ya. Dia membuat saya menangis. Jawabannya kan she ya. Ini menanyakan subjek. Ini objek di atas. Kemudian, what did you eat? Semoga kentara ya Kak ya. I ate the food ya. Nah, ini menanyakan objek. Nah, sekarang who took my car itu menanyakan subjek. Begitupun what made you cry yang ketiga Kak. Jadi ini 1 ini 2, ini 3, ini 4. Nah, nomor 1 dan 2 itu nomor 1 dan 3 ya. Jadi nomor 1 dan 3 itu menanyakan subjek. Coba lihat di soalnya Kak, di nomor 1. Who took my car? Di soal tidak ada subjek kan? Tapi di jawabannya yang ada, karena kan tidak ada subjek di soal, karena kan yang ditanyakan adalah subjek. Begitupun nomor 3, what made you cry? She made me cry. Oh, ini mestinya who ya. Who di sini. Siapa yang buat menangis? She made me cry ya. Jadi kita menanyakan subjek, tidak ada subjek di soal. Nah, nomor 1 dan nomor 3, yang pertanyaannya dalam pertanyaan tidak ada subjek, karena itu yang ditanyakan. Kalau dijadikan noun clause, itulah yang menjadi konektor sekaligus sebagai subjek dan verb. Jadi tidak ada subjek utamanya sebenarnya Kak. Misalkan tadi who took my car. Saya tidak tahu siapa yang mengambil mobil saya. I don't know who took my car kan? Who took my car. Saya tidak tahu sama mobil saya. Ini kan noun clause sebagai objek kan? Di dalamnya ada konektor who, took-nya verb. Nah, who karena tidak subjek, jadi dia otomatis menjadi subjek. Ini kan dari pertanyaan Kak, persis tidak diubah-ubah kok. Who made you cry? I want to know, saya ingin tahu. I want to know who made you cry. Who made you cry? Nah, who made you cry ini konektor, made ini verb. Nah, tidak ada subjek utama, jadi dia sudah otomatis menjadi subjek. Jadinya gini, ini objek ya. Makanya kita lihat ini konektor subjek dan verb. Nah, kalau untuk pertanyaan nomor 2 dan nomor 4 kita lihat di soal what did Ali took? Apa yang Ali ambil? Ada subjek kan di soal? What did you eat? Sudah ada subjek. Nah, soal yang begini Kak, kalau kita jadikan noun clause, dia akan pola yang pertama tadi, konektor itu beda dengan subjek. Ya, karena dari soal asli memang sudah ada subjek aslinya. Karena kan objek ini ditanyakan sebenarnya. What did Ali took? I don't know. Saya tidak tahu apa yang Ali ambil. I don't know what Ali took. Sudah tidak ada tadi kan di sini di atas what did Ali take? Sorry, bukan what did Ali took ya, sorry. What did Ali take? Nah, what did Ali take? Setelah dibawa dia turun what Ali took. Ya, kita pakai did, do, does itu hanya untuk pertanyaan Kak. Ya, jadi do, did, does itu hanya untuk pertanyaan. Jadi dalam noun clause, dalam TOEFL sih mestinya, tidak mesti noun clause. Pokoknya kalau kita dapat we have question langsung ketemu do, does, did pasti salah. Ya, kalau untuk TOEFL, karena kan itu pola pertanyaan. Makanya di sini dia kita dapatkan subjek, konektor what, kemudian Ali subjek, ya, kemudian took sebagai verb. Yang tadi yang ke bawah, yang what did you eat, apa yang kau makan, jadinya saya tidak tahu apa yang kau makan. I don't know what you eat. Ya, lampau ya what you ate, bab 2. Karena kan dia pakai did. Jadi ini konektor sebagai subjek kemudian verb. Itulah bedanya Kak. Kapan ada tadi bertanya kan? Kapan kita tahu bahwa ini konektor sekaligus sebagai subjek?
Kapan kita tahu bahwa konektor dan subjeknya itu pisah. Jadi itu asalnya soalnya Kak ya, dari pertanyaan. Nah, kembali dulu ya Kak ya, di konektor sebagai subjek dan verb. Nah, di soal TOEFL Kak, misalkan I don't know who took my car. Kadang di soal TOEFL dia tambahkan begini, I don't know who she. Sebenarnya kan she ini kembali ke who juga kembali ke she kan. Itu yang salah, di situ yang double biasa di soal TOEFL itu disalahkan. Yang di bawah lagi, I want to know who he, misalkan who he made you cry, siapa dia membuatmu menangis ya. Mestinya tidak ada he-nya, karena kan itu yang ditanyakan dalam soal kan. Siapa yang membuatmu menangis? Kalau kita sudah tahu who he made you cry kan sudah ketahuan. Jadi tidak mungkin ya kita pertanyakan lagi itu kalau sudah tahu. Oke, nomor 1. Jadi kita dapatkan ada konektor whatever. Kemudian verbnya was asked ya. Jadi whatever sini konektor sekaligus sebagai subjek ya. Ini non clause yang berposisi sebagai objek. Objek dari apa? Objek dari preposition to ya. Jadi objek tidak mengganggu flow kalimat, kita cari subjek utamanya the game show consistent was sebagai subjek, kemudian was sebagai verbnya. Jadi subjek verb lengkap, kita dapatkan noun clause dan noun clause itu di dalam noun clause itu tidak ada masalah. So the answer is true. Nomor 2, kita dapatkan ada which. Nah, ini which sampai ujung. Nah, di dalam which kita dapatkan konektor, hilang verb ya. Di konektor sekaligus sebagai subjek. Mestinya ada di sini which is the basic department. Ya, jadi which is the basic department supaya ada sebenarnya. Jadi kalau saya sudah salah, berarti jawabannya pasti salah. Untuk subjek utamanya adalah you, kemudian verb utamanya adalah you should find out. Nomor 3, kita lihat ada konektor what. Jadi ini noun clause sampai ujung. Ini objek dari about ya. Jadi ini objek dari about. Kita dapatkan ada verb, kemudian what itu konektor sekaligus sebagai subjek. Ini sebagai objek tidak mengganggu flow kalimat. Jadi kita cari subjek utama dan verb utama. Subjek utama di employee, verb utama adalah was. Jadi this is true. Kemudian nomor 4, ini whoever ya, konektor kita dikari sampai whoever wants to take the desert tour during spring break ya, sampai spring break. Nah, dalam soal ini, dalam noun clause ini kita dapatkan whoever konektor sekaligus sebagai subjek, kemudian want sebagai verb. Jadi lengkap untuk noun clause-nya ya. Jadi ini sebagai subjek. Jadi CSV ini sebagai subjek. Nah, verbnya mana? Tidak ada verb. Langsung signing up. Signing up kan verb ing. Mungkin bisa signs up ya, signs up bisa, atau mungkin mesti itu mendaftar ya, must sign up. Pokoknya kita butuh verb di sini. So this is false. Nomor 5, kita dapatkan ada konektor who ya, who sampai ujung. Kita dapatkan ada konektor, kemudian ada verb has struck, kemudian ada he, she. He sebagai subjek. Nah, kita lihat mestinya sini siapa yang telah menabrak mobil dia. Nah, siapa yang telah menabrak mobil dia itu kan pertanyaan. Berarti kita menanyakan subjek. Siapa yang menabrak mobil dia kan? Kalau menanyakan subjek, mestinya di sini tidak ada subjek. Ya, cara lain, he kembali ke who kan? Mestinya who juga kembali ke he. Jadi double. Jadi tidak bisa ada subjek di sini ya. Mestinya who saja supaya dia konektor sekaligus sebagai subjek. Jadi noun clause-nya sudah salah memang ya. Jadi sudah pasti salah. Nah, untuk subjek utamanya adalah the motorist dan verb-nya was. Itu untuk subjek dan verb utama. Nomor 6. Kita dapatkan whichever sampai them. Jadi whichever of the candidate sebagai konektor, seems in sebagai verb. Berarti ini konektor sekaligus sebagai subjek. Should elect sebagai verb dan the voter sebagai subjek. So this is true. Nomor 7. Nah, kita dapatkan ada what was on sale sampai what was on sale. Kemudian kita dapatkan ada what sampai what merely on display. Nah, ada dua noun clause. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Misalkan I have to choose between
Cambridge University ya, dua saja ya. Sebetulnya nanti betul-betul harus memilih antara Cambridge University and ya di sini, and Oxford Uni. Jadi dikasih pilihan mau University of Cambridge atau Oxford. Nah, kita lihat ini kan noun. Ini juga noun sendiri. Nah, dimanapun noun posisi dalam kalimat di situ bisa noun clause ya, konektor subject verb. Ya di sini bisa CSP, di sini juga bisa CSP ya. Ini yang terjadi yang di atas ya ini. Jadi N ini menghubungkan Cambridge Uni dengan Oxford Uni. Di sini N-nya menghubungkan antara what was on sale, kemudian what was merely on display. Ya. Merely artinya only, ya. Bisa diterjemahkan sebagai sinonim. Nah, dalam masing-masing klausa ini kan kita dapatkan what sebagai konektor, sekaligus sebagai subjek, kemudian was sebagai verb aman. Ini juga konektor sebagai subjek, what-nya was juga sebagai verb aman lengkap. Nah, karena ini cuma objek, jadi kita harus cari subjek utama dan verb utamanya. Subjek utama adalah it, kemudian verb utama adalah was. Jadi this is true. Subjek utama lengkap, noun clause juga aman, tidak ada masalah. Sekarang kita ke nomor 8. Ada whatever. Whatever ini konektor sampai ujung. Ya. Nah, sayangnya di sini tidak ada verbnya ya. Verbnya mana? Whatever is the cheapest and most durable. Mestinya mungkin whatever is ya, supaya ada verb. Jadi pasti salah karena noun clause-nya sudah salah memang. Nah, untuk utamanya, subjek utamanya adalah you, verb utamanya adalah should. Nomor 9. Kita lihat ada what sebagai konektor sampai what was written in the letter. In the letter ya. Jadi apa yang terus di surat itu, anger artinya membuat marah ya. Anger him berarti membuatnya marah. Jadi what ini sebagai konektor, what was written sebagai verb. Jadi what sekaligus sebagai subjek. Jadi kan what was written in the letter. Ya, apa yang terus di letter itu kan bisa jadi pertanyaan. Yang memang ditanyakan, yang menanyakan adalah subjek ya, menanyakan subjek. So this is true. Jadi ini sebagai subjek utama, what was written in the letter, kemudian anger ini sebagai verbnya, verb utamanya. Nomor 10. Kita lihat ada whoever sebagai konektor sampai ujung. Ini berarti sebagai subjek. Verbnya mana? Nah, mestinya whoever is important to you. So, you sebagai subjek utama, kan sebagai verb utama. So this is forms karena tidak ada verb untuk klausa noun-nya. Aman Kak? Mudah ya? Mantap lah ya, alhamdulillah ya kalau mudah ya. Ya kita langsung lanjut ke authentic practice. Nomor 6 Kak, ulang Kak. Nomor 6. Oke. Saya hapus dulu. Kita ulang nomor 6. Itu kandidatnya itu enggak objek Kak. Kenapa Kak? Yang of the candidates itu enggak sebagai subjek ya? Ini satu bagian Kak. Gitu. Dia satu frasa. Jadi whichever of the candidate sebagai konektor. Ini kan of, kalaupun misalkan mau dianggap subjek, the candidate kan tidak bisa jadi subjek juga Kak. Karena kan ada preposition of kan, gitu. Aman? Aman. Oke. Ada lagi pertanyaan Kak? Yang lain? Saya Kak, mungkin iya, Kak, siap. Konektor what ya. Kan ya. Yang salah satu yang memudahkan kita untuk mengerjakan soal apa ya, mission 9 sama 10 itu kan konektornya yang beda. Not really though. Iya, tapi tidak Kak. Kan saya lihat di ini di daftar konektor yang khusus mission 10 itu kan ada cuma ada whoever, what, kemudian which sama whichever. Tapi di mission 8 9 ya. 9 ada juga what. Jadi maksudnya Kak, ini Kak, terus tadi contoh yang dikasih sama Kak Akam ini kan what-nya ini ketemu sama subjek. Iya. Kemudian pertanyaan saya, what-nya ini kapan sih maksudnya dibedakan antara what-nya ini dia langsung ketemu sama verb atau dia langsung ketemu sama subjek dulu kemudian verb. Oke, siap.
Kak, siapa yang bertanya nih? Kak Aisyah. Siti Aisyah ya? Iya. Oke, Kak Aisyah. Bagaimana bahasa Inggrisnya apa yang di dalam box itu? What? What is Yes, very good. What is? in the box? Oke, very good. What is in the box? Di soal ini ada pertanyaan, ada subjek tidak, Kak? Nggak ada, Kak, Yes, karena yang ditanyakan adalah subjek. subjeknya. Misalkan jawabannya mungkin the cat is in the box. Ya. Berarti dia subjek. Apa yang kamu inginkan? What do you want? Yes, what do you want? What? Sorry. You-nya di belakang. What do you want? Nah, di sini ada subjek tidak, Kak? Ada, Kak. Yes, ada subjek. Di sini mungkin jawabannya I want pizza. I want pizza. Ini kan objeknya yang kan ya. Nah, di nomor 1 itu tidak ada subjek kan, Kak? Iya, Kak. Jadi nantinya akan menjadi konektor sekaligus sebagai subjek dan verb. Ini, Kak, polanya dia. Kalau nomor 2 ada subjek tidak? Ada. Ada. Jadi polanya nanti konektor subjek verb. Ah, gitu, Kak. Dari pertanyaan. Paham tidak? Bisa? Kak, cuma kan kalau di soal TOEFL Iya. kan nggak bertanya. Jadi maksudnya kalau biar kita bisa tahu dia subjek atau bukan itu kita kayak bikin pertanyaan dulu atau bagaimana? Bisa gitu, Kak. Bisa mungkin. Coba kita lihat dulu ya. Kita dulu mainkan untuk yang nomor 1. Misalkan saya mau diujikan, misalkan nomor 1 diujikan di tes TOEFL. Kalau model nomor 1 ini, biasanya diujikan di tes TOEFL, kalau mau disalahkan, dia akan jadi begini. I don't know what it is in the box. Kalau nomor 2, kalau mau disalahkan, dia akan menjadi I don't know. Sini tidak know-nya. I don't know what want. Nomor 1 dulu, Kak. I don't know what it is in the box. Benar tidak? Salah, Kak. Incorrect. Kenapa? Karena apa? Karena ada it-nya kan. Ya, it kembali ke what juga kembali ke it. Ini sebenarnya kan it-nya ditanyakan. Jadi, what is in the box? Apa yang di box? Ya, itu bisa dijadikan pertanyaan, kan? Paham sampai situ, Kak? Iya, iya. Jadi gitu, Kak. Tapi memang itu penggunaan itu Kak, sangat menantang. Ini mungkin agak terang. Akan ada beberapa soal itu it di situ betul-betul susah diidentifikasi. Ya, di situ memang, Kak, tantangannya penggunaan it. Ya. Tapi secara umum sih mungkin mestinya tidak ada it, Kak, secara umum. Secara umumnya gitu. Ya, Kak? Ya. Ya, mestinya. Hope so. I hope so. Next, I don't know what one. Nah, ini jelas sekali salah kan? Iya. Kalau yang kayak yang di bawah ini sangat jelas salah kok. I don't know what one. Come on. Nggak jelas. Subjeknya mana? What kan tidak mungkin bisa dianggap sebagai subjek di sini. Konektor sebagai subjek karena what tidak mungkin subjeknya one. Ya. Gitu. Aman? Aman. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke authentic? No question? Ada lanjut ke authentic? Oke. Authentic for noun clause. Ya, nah, noun clause, Kak, sebenarnya ini tergolong umum kok ditemukan. Noun clause prinsipnya harus ingat, biasa kita menggunakan, where is my pen? Biasa kita bilang yang paling umum itu think that, believe that, fear that. Ya, jadi saya berpikir bahwa, saya percaya bahwa, saya I fear that, mungkin ada saya takut bahwa gitu ya. I feel that, saya merasa bahwa ya. Estimated that, ini harus dibiasakan. Estimated that ya. Suppose that. Nah, ini semua sebenarnya pola noun clause, Kak. Jadi setelah that ini pasti ini kan konektor, pasti setelahnya ada subjek, kemudian ada verb nanti. Ya. Harus dibiasakan.
Nah, begitu yang berlaku untuk nomor 1 saya lihat. Nah, kita dapatkan ada that. Ya. Kemudian kita lihat ada kata-kata discovering. Nah, discover that itu sebenarnya tergolong umum. Kalau ada teman-teman di sini yang suka meneliti, itu akan tahu, oh discover that, sudah, sangat jelas. Alpha sangat jelas, discover that. Ya. Kalau untuk yang biasa membaca dan meneliti di bidang akademik, discover that, menemukan bahwa. Gitu. Nah, cara lain, yang tidak biasa membaca, yang mau main pola, kita lihat ya selalu dengan konektor. Kita mulai konektor, that, fear, happiness, sadness. Ini kan sampai ujung kan? Sampai ujung ini close ya. Berarti kita dapatkan konektor, subjeknya fear, happiness, and surprise sebagai subjek, verbnya adalah are universally reflected. Nah, karena ini di belakang, berarti bisa kita tebak ini hanya sebagai objek. Berarti kalimat ini di sininya ya, bagian sininya belum ada subjek dan verb. Tinggal cari subjek dan verb, Kak. Intinya cari subjek dan verb. Mana subjek dan verbnya? Nah, tinggal cari pilihan. Di pilihan alpha ada verb discover, kemudian subjeknya antropologis. Bisa. Di Bravo, discovering, ini verb ing pasti salah. Tidak ada verbnya. Charlie juga tidak ada verb. Sangat jelas salah. Delta, ini discover by, ini seakan-akan verb 3 sebagai adjective. Ya. Nah, tidak ada verb lagi. Berarti yang jawaban yang paling benar cuma alpha. Yang jelas, yang benar secara structure. Jadi anthropologists have discovered that fear, happiness, and surprise are universally reflected in facial expressions. Ya. So the answer is alpha. Nomor 2. Kita lihat di sini, ingat Kak, kalau ada kayak koma begini, kemudian ada keterangan waktu di tengah, in the late 1800s ini ya, 1800s, pada tahun 800-an ya. Ini bisa dihilangkan saja, anggap tidak ada. Kalau di 2 koma di tengah. Ya, anggap tidak ada ya, jadi kosong betul-betul kosong di sini. Nah, tinggallah some library sebagai subjek, kemudian verbnya adalah had to keep. Nah, kita dapatkan subjek verb kosong di sini ya. Kalau kita dapatkan subjek verb di sini, mestinya kalau misalkan kita tidak tahu bahwa ini non clause ya, berarti mungkin di sini tambahan saja. Hanya saja kalau kita lihat di pilihan ada that. Nah, berarti bisa kita tebak bahwa kalimat ini, soal ini ada 2 klausa. Itu berarti dia mestinya di sini ada subjek dan verb dan ada konektor. Kita cari subjek dan verb dan kemudian ada konektor ya. Kalau alpha ini verb ing saja ya. Verb ing saja. Tidak ada verb, tidak ada konektor pasti salah ya. Jadi mestinya di sini yang ada konektor subjek verb ya, atau mungkin boleh jadi subjek verb konektor ya. Jadi boleh jadi yang di bawah ini, boleh jadi yang di atas ini, tidak masalah. Kalau alpha ada subjek saja, tidak ada verb, double subjek bahkan ya, malah lebih salah lagi. Tidak ada verb, tidak ada konektor. Kemudian Bravo, that show inventories. Ini kacau, so kan mestinya verbnya kan? Ini mestinya verbnya, show. Inventories ini kan noun kan? Inventories. Jadi ini kacau dia, pokoknya konektor verb, dia konektor verb langsung subjek. Ini pasti salah sih, Bravo. Jelas salah ya. Kalau delta, kalau kita langsung delta, showing the inventories, ini seakan-akan verb ing sebagai adjective atau mungkin gerund. Nah, kalau gerund kan subjek lagi, berarti double subject. Atau mungkin delta, showing the inventories, verb ing jelas salah ya. Kalau verb ing di awal sebagai adjective, dia pasti ada koma, Kak. Kalau ada verb ing di awal, menjelaskan subjek, dia pasti ada koma. Kayak kemarin kan, serving as a president, Jokowi, jadi serving as a president, bekerja sebagai presiden, ya, Jokowi. Ini pasti salah. Jadi yang benar adalah Charlie. Polanya, pola yang kedua ini ya. Jadi subjek, verb, konektor, subjek, verb. Subjeknya adalah inventory, verbnya adalah show. That some library sampai ujung ini sebagai non-clause object ya. Pola soal ini adalah pola lengkapnya subjek verb, konektor, subjek verb ya ini. Non-clause sebagai objek. Oke, sekarang nomor 3. Bagi yang biasa membaca, kita biasa bilang agree that. I agree that you need to go to the doctor ya. I agree that. Itu sebenarnya bisa langsung jawab. Lihat agree that. Aman langsung. Sebenarnya bisa ya kalau biasa membaca. Nah,
Cara analisanya kita dapatkan ada almost all economists ini sebagai subjek, kemudian verbnya ada. Jadi kita dapatkan subjek verb. Di soal, di pilihan soal ada that, ada they, ada that. Bisa kita tebak, oh ini soal pasti dia 2 klausa. Kemungkinan besar dia 2 klausa. Kalau ada mau klausa mesti ada subjek verb, ada konektor yang mestinya begini kan. Konektor subjek verb. Tinggal cari konektor subjek. Atau mungkin dia begini, konektor pisah dengan subjek kemudian verb. Pokoknya kita cari konektor subjek verb. Charlie tidak ada verbnya, tidak ada konektornya, jelas sekali salah. Kalau Bravo ada they sebagai subjek, gennya verb, tidak ada konektor pasti salah. Alpha, agree, nah kalau alpha Kak, agree itu tidak bisa ada objeknya Kak, objek nounnya. Misalkan I agree food, I agree him. Misalnya kita bilang I agree with him ya, tidak mungkin kita I agree him, I agree the president. Misalnya I agree with the president ya. Jadi sangat salah, alpha sangat salah ya, sudah jelas salahnya. Jadi yang benar cuma delta. I agree that nations can, jadi ini nation sebagai subjek dan gain sebagai verbnya. Ini sebagai konektor. Kalau soal ini subjek verb yang ini ya, subjek verb, konektor, subjek verb. Nomor 4. Nah, kita lihat, wait, ini sampai nomor berapa? Nomor, oke 15 saja ya. Asik dong. Oke, nomor 4. Ada of di sini, berarti ini preposition. Setelah preposition kan noun ya, bisa noun. Dan noun di sini kan bisa diisi dengan noun clause, berarti CSV atau mungkin konektor sebagai subjek kemudian verbnya. Jadi bisa di sini kan. Karena ini objek berarti ada subjek utama dan verb utama. Subjek utama adalah essential. Theory sebagai subjek utama dan is sebagai verb utama. Ini ada koma di sini sebenarnya dia satu frasa loh. An abstract symbolic representation, ini satu frasa kok, noun phrase ini. Abstrak itu adjektif, simbolik itu adjektif. Ya, jadi koma itu sebenarnya cuma memisahkan antara abstrak dan simbolik. Jadi tinggal cari objek dari preposisi kan. Objek dari preposition. Bravo pasti salah, delta juga sudah pasti salah. Saya sudah ajarkan preposisi tidak pernah ketemu dengan that. Ini selalu ingat, rumus mati, preposisi jangan pernah ketemu dengan that. Kecuali yang in that itu ya, in that kan dia aneh, dia beda. Ini artinya karena, ya, karena. Berarti delta sudah pasti salah dan bravo sudah pasti salah. Sekarang antara alpha dan Charlie, what it is conceived reality, what is conceived to be reality. Nah, ini yang tadi Kak, yang pertanyaannya, yang konektor subjek verb membedakannya. Ini adalah Charlie. Ini yang sebenarnya kalau tidak ada it-nya ini, what is conceived reality itu bisa juga, benar itu juga Kak. Itu benar juga. Cuma yang salahnya cuma ini ya, it-nya. It kembali ke what juga kembali ke it. Ya. Sama tadi itu, I don't know what it is in the box. Mestinya kita bilang, I don't know what is in the box. Bukan what it is in the box. Ya. Kita mau tanyakan it-nya. Jadi yang benar adalah Charlie ya. Nah, salah yang alpha. Oke, nomor 5. Kita lihat ada verbnya di sini stems ya. Siap-siap bersih. Pas ini. Stem subjek, verb, the scholarly interest sebagai subjek. Verb lengkap. Kemudian kita lihat di sini ada what, ada konektor, ada of sebelumnya preposition. Oh, berarti kita tebak. Oh, ini. Noun clause karena posisinya setelah preposition. Berarti what ini mestinya di sini turun mungkin dia subjek verb dibutuhkan. Ini kan polanya di sini dia konektor subjek verb atau mungkin konektor sekaligus sebagai subjek dan verb. Konektor kan sudah ada what ya. Tinggal cari verb minimal. What boleh jadi sebagai subjek juga. Intinya di dalam pilihan harus ada verb. Ini tidak ada verb. Non human knowledge tidak ada verb. Delta ada, bravo ada, alpha ada. Sekarang delta kacau karena terbalik. Noun-nya mestinya di sini. What is human knowledge known? Kacau ya. Apa pengetahuan manusia yang diketahui? Ya, tidak bisa. Kalaupun dibalik ke sini, what is known human knowledge? Apa yang diketahui pengetahuan dia? Tidak ya, mestinya ada asnya kayak yang bravo sama alpha. Nah, apa yang diketahui sebagai pengetahuan manusia. Nah sekarang, ini
what is atau what is. Kasus seperti yang lagi, yang what it is in the box. Mestinya what is known as human knowledge. Ini kan pertanyaan, what is known as human knowledge? Apa yang diketahui sebagai pengetahuan manusia? Ini yang benar. Bukan what it is known as human knowledge. Gitu ya. Nomor 6. Ada preposition of. Nah, setelah preposition itu kan bisa memang noun clause kan. Jadi bisa CSV atau mungkin konektor sekaligus sebagai subjek dan verb. Bisa, pokoknya noun clause di sini. Bisa. Karena di sini cuma dia per objek, berarti ada subjek utama dan verb utama. Subjek utamanya adalah the cheap foods, kemudian verb utamanya adalah depend on. Ini kan satu frase sebenarnya. Eaten in any country cuma sebagai verb 3 adjective ya, menjelaskan the cheap foods. Berarti kita tinggal cari konektor dan verb. Minimal ada verb dan ada konektor. Alpha pasti salah, tidak ada konektor. Bravo boleh jadi. Charlie pasti salah. Ingat ondas, tidak mungkin ya. Kenapa ada ondas? Tidak mungkin on ketemu dengan das. Preposition ketemu dengan das ya. Kemudian delta juga ingat ya, kalau ada we question ketemu dengan do, does, did itu sudah pasti salah. Yang masuk akal cuma bravo. Jadi what grows best in its climate and soil. Jadi pola yang dipakai adalah pola yang kedua ya. Jadi what sebagai subjek sekaligus sebagai konektor. Nomor 7. Nomor 7 kita lihat ada exist sebagai verb. Million of galaxies boleh jadi sebagai subjek. Nah, kita lihat di bawah ada that, ada that, ada that, ada that. Oh, ini pasti dua klausa. Berarti dan tidak ada lagi yang mengganggu million of galaxy ya. Tidak ada di sini noun-noun sebelumnya. Berarti ini pasti subjek. Jadi polanya inilah subjek verb. Berarti di belakangnya mestinya konektor subjek verb ya. Atau mungkin subjek verb konektor subjek verb kayak gini. Ini pola kan. Boleh jadi yang berikutnya yang ini noun clause-nya atau mungkin noun clause-nya di awal. Intinya yang kita cari adalah konektor subjek verb ya, cari konektor subjek verb. Kalau bravo ini cuma ada subjek, kemudian ada konektor subjek konektor ya. Kalau mau ambil berarti dia kacau. Tidak ada verbnya. Kemudian nomor Charlie that is estimated millions of galaxy aneh. Ini konektor sebagai dia mungkin bisa sebenarnya gini konektor subjek verb tapi aneh ini ya aneh dia that is estimated. Nah kemudian that the estimated konektor sebagai langsung subjek tidak ada verbnya ini pasti salah. So yang benar adalah alpha. It is estimated that millions of galaxies exist in the vast space ya. Jadi selalu ingat juga itu Kak yang believe that, think that, suppose that, estimated that, discover that ya. Selalu hafal itu. Nomor 8. Ini ada gabungan fun boys sama noun clause di sini. Jadi pola dasarnya kan yang noun clause yang fun boys kalau ingat subject verb konektor konektor, kemudian subjek verb. Ini kan. Nah, ini kan sebenarnya bisa di sorry. Dia bukan ini bukan fun boys kok ini Kak. Ini bukan fun boys, sorry ada kesalahan soal di sini. Aduh, ada kesalahan petunjuk. But ini menghubungkan antara tries dengan does not merely describe. Does not merely describe. Dia modelnya jadi but ini menyambungkan antara tries dan dasar modelnya. Jadi pokoknya subjek utamanya adalah biologist sebagai subjek utama dan does not merely describe dan but tries ini anggaplah satu bagian ini ya sebagai verb. Sama mungkin kita bilang Anto speaks and writes in Arabic ya, in Arabic. Nah, jadi speaks and write ini sebagai satu bagian verb ya, gitu. Gitu ya. Jadi dua verb di situ. Oke, kita coret saja. Berarti seharusnya tidak ada komanya Kak ya? Secara pola tidak ada Kak, mestinya. Cuman memang gitu Kak, begitulah bahasa Inggris. Kadang ada beberapa pengecualian. Cuman kalau ada pengecualian biasanya dia diuji Kak di TOEFL.
Makanya tidak diujikan di sini kan, yang penggunaan koma itu yang diujikan yang sebelah di sini yang diujikan, gitu Kak. Di dalam bahasa Inggris yang dijelaskan di buku-buku textbook itu yang pola formal Kak. Di TOEFL kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan aturan formal, itu biasanya tidak diujikan Kak. Misalkan, contoh umum ya, high, kalau sudah belajar ini mestinya jadi higher kan. Di TOEFL kadang kita akan dapatkan more high. Saya pernah dapatkan more high. Tetapi keadaan yang seperti ini itu tidak diujikan, gitu Kak. Jadi kalau ada yang pengecualian biasanya tidak diujikan, gitu ya. Jadi tetap saja kita ini apa istilahnya tahu bahwa kadang juga sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Pasti ya. Ya kalau secara yang kita pelajari mestinya tidak ada koma kan, gitu. Mestinya tidak ada koma. Oke, pokoknya subject verb ada, kemudian kita dapatkan ada to learn, ini kan to infinitive, berarti di sini mestinya objek kan, di sini objek. Nah, objek kan bisa noun clause, CSV atau mungkin C, konektor subject verb, ya bisa. Nah, tinggal cari konektor subject verb saja. Delta sudah pasti salah, ingat, we have question plus does, do, did, does, pasti salah. Kemudian, what caused them to... Bravo learn causes them to what? Ini kacau ini. Bravo. Charlie juga tidak ada verbnya. What to cause them. Ya. Cuman yang benar adalah alpha. What sebagai konektor sekaligus sebagai subjek, kemudian cause sebagai verb. Ya. Jadi dia pola yang ini, pola yang kedua. Jadi to learn what cause them to act as they do. As they do ini sebenarnya dia itu clause Kak. Di sini sebenarnya maksudnya seharusnya petunjuknya gabungan antara adverb clause dengan noun clause. Ini salah. Saya mesti perbaiki. Sorry. Nah, perhatikan. Jadi yang benar adalah alpha ya Kak ya. Kalau ada pertanyaan tanya ya Kak, chat atau langsung bicara. Nah, kemudian nomor 9 kita dapatkan ada, walaupun kita belum belajar noun clause, belum adjective clause, ini kita lihat ada could not form verb, was once believed sebagai verb. Dua verb. Tinggal cari konektor. Dan yang ada konektor cuma Charlie dengan delta alpha, bukan konektor for preposition. Ini malah subject verb lagi dikasih. Nah sekarang antara Charlie dengan delta. Ternyata nomor 8 salahnya di situ. Ya menantang Kak ya. Oke, nomor tanya ya Kak, kalau ada yang mau tanyakan, apa yang mau tanyakan lebih spesifik. Nomor 9, kalau kita ingat while, dia tidak masuk di noun clause Kak, dia masuk di adverb clause. Jadi kalau while itu polanya dia akan begini, konektor, subject verb, koma, subject verb, mestinya kan. Nah, di soal tidak ada koma. Berarti bisa kita tebak bahwa ini bukan adverb clause. Yang mana adalah Charlie that, ini noun clause. Jadi that, Shannon could not form, jadinya dia konektor, subject verb sebagai subjek, kemudian verbnya ini, was once believed. Ya, gitu. Nomor 10. Nomor 10 kita dapatkan ada verb has been, ya. Berarti yang kita butuhkan subjek. Nah, dan subjek kan subjek verb ya, gini kan, subjek utama. Subjek ini kan bisa diisi dengan noun clause, jadinya bisa konektor subjek verb atau mungkin konektor sekaligus sebagai subjek dengan verb, kemudian verb ya gini. Antara itu. Nah, tinggal cari konektor subjek verb saja. Charlie have, kalau ada have, had, has, is, are, was, were, do, does, did di depan kalimat, modal, to be, to do, to have, modal Kak di depan kalimat, dia pasti pola pertanyaan. Jadi pasti salah. Charlie sudah pasti salah. Kecuali kalau nanti ada inversi ya, nanti kita pelajari itu. Belum sampai di situ Pak. Alpha juga sudah pasti salah. Sekarang berapa we have question ketemu dengan did, ya, do, does, did, ingat we have question, do, does, did, again and again. Pasti salah itu ya. So yang benar adalah delta. How the continents originated. How sebagai konektor, the continent sebagai subjek, kemudian originated sebagai verb. Nomor 10. Saya hapus dulu ini coretannya. Nomor 10 kita dapatkan ada states. Ini yang kalau biasa ini subjeknya, content theory. Kalau biasa baca artikel penelitian terutama states that mengatakan bahwa agree that ya gitu. That lagi. Tinggal cari that sebenarnya Kak. Antara ini dan ini saja. Dan itu dan itu. Nah, kalau kita lihat di soal di atas, jadi yang ada subject verb, kemudian ada is given of, ya, ada is given of sebagai verb lagi. Ya, berarti kita tinggal butuh cari konektor subjek. Ini yang mau dicari, konektor subjek. Boleh jadi konektor sekaligus sebagai subjek, ya, boleh jadi. Pokoknya konektor minimal ada. Konektornya mana?
states that it is energy such as light is given of energy such as light. Yang benar adalah delta ya. Ini yang benar. Jadi energi sebagai subjek dari verb is given of ya. Kalau it is energy is given of, itu double verb malah ya. Kalau bravo. Ini kan sudah pasti salah tadi. Ini sudah pasti salah. Tidak ada konektornya. Ini double verb atau is di sini verb, di sini juga ada is verb double verb malah. Kacau ya, yang bravo. Jadi benar cuma delta. Nomor 12. Kita lihat ada di sini konektor, berarti tinggal cari subjek verb. Atau mungkin konektor lebih sebagai subjek. Minimal kita cari verbnya ya. John Ransomnya sebagai subjek utama, describe sebagai verb utama. Jadi ininya subjek verb, konektor subjek verb ya yang sebagai objek. Tinggal cari konektor konektor sudah ada, tinggal cari subjek verb saja. Again and again, what does pasti salah. Ingat, we have question plus do does did sudah pasti salah. Kemudian what he considers the spiritual bareness, what consider. Ini yang benar ya Kak ya. Apa yang dia anggap sebagai spiritual bareness ya. Jadi what consider, nah mungkin what subjek dari consider, begitupun delta ya, tidak mungkin what. Nah, ada satu informasi tambahan Kak. Ini tidak akan dibahas di long main, padahal ini biasa diujikan di sini TOEFL. Tapi kita belum bahas secara ini. Nah, ada kesalahan umum Kak, saya lihat pelajar bahasa Inggris menggunakan consider. Misalkan dia bilang, I consider you as a friend. Saya menganggap kamu sebagai teman. Nah, sebenarnya Kak, secara formal yang benar, consider itu tidak pernah menggunakan us. Ya, jangan pakai us sebagai, bahasa Indonesia mungkin sebagai bisa ya, saya menganggap dia sebagai teman. Ya, tidak bisa. Mestinya kita bilang dalam bahasa Inggris, I consider him a friend. Ya, jadi saya menganggap dia sebagai teman. I consider him a friend. Tidak ada s-nya ya Kak ya. Gitu. Jadi sama dengan ini nomor 12. Jadi what he considers the spiritual bareness. Bukan what he considers as the spiritual bareness. Bareness mungkin. Nah itu, dan itu kadang diujikan loh di TOEFL itu consider menggunakan as. Dia ada materi tersendiri, mungkin ke depan kita akan bahas, karena bukan cuma consider kasusnya di situ, ada juga appointed, misalkan I appointed him, we appointed him, kita menunjuk dia sebagai ketua, we appointed him the leader, we appointed him the leader, bukan we appointed him as the leader ya gitu. Ada memang beberapa kata yang tidak perlu as, yang mungkin yang kita artikan sebagai dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan bahas ke depan, kalau dapat soalnya lagi. Pertanyaan Kak. Iya Kak. Tadi kan katanya WH question itu tidak bisa ketemu did, does atau did. Itu kesalahannya Ya. di mana Kak? Maksudnya apakah karena itu adalah kalimat positif sehingga itu tidak bisa digunakan? Maksudnya berlaku di kalimat positif saja atau bagaimana Kak? Nah, kalau WH question Kak, who, how, when, where, ketemu dengan do, does, did, itu pasti pola pertanyaan Kak. Itu pasti pola pertanyaan. Nah, dalam TOEFL ada tidak pola pertanyaan? Tidak ada. Nah, untuk soal TOEFL, model soal TOEFL sekarang itu tidak ada Kak. Saya tidak bisa mute. Saya tidak bisa mute. Bentar ya Kak, saya mute dulu ya. Gimana caranya di mute ini? Kenapa nggak bisa saya mute ini? Kak Fitra. Oke, diam. Sudah. Oke. Dengar suara saya Kak? Iya, jelas Kak. Terima kasih. Oke. Jadi jelasin ya Kak ya. Tadi ada yang bertanya lagi di chat, sorry. Saya lihat di chat. Kakak nomor 12 kenapa bukan C? Kalau A nggak double subject. 12 kenapa bukan C? Ini Kak. Mana? Bentar. Saya hapus dulu kalau begitu. Biar jelas. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Apa yang dia anggap, what he consider, apa yang dianggap sebagai, what he consider as a friend mungkin ya. Apa yang dianggap sebagai keuntungan lah, profit. Atau what consider profit. Ya, yang benar, yang jelasnya, yang pastinya benar adalah yang pertama Kak. What he considers profit, apa yang dianggap sebagai keuntungan. Bukan what consider apa menganggap keuntungan ya.
Menganggap sebagai keuntungan. Kalau yang kedua mana subjeknya? Masa what menganggap itu kan what salah ya, pasti salah. Jadi yang benar adalah alfa. Iya. Jelas Kak dia. Ada lagi pertanyaan? Kita lanjut. Ya kalau pertanyaan langsung chat atau langsung ngomong ya Kak ya, santai aja, santai. Biar kita ini biasakan paham Kak. Oke, nomor 13. Again and again, think that ya, again think that, agree that. Sebenarnya bisa langsung jawab. Oh dia pasti antara Charlie dengan antara Charlie saja, tidak ada that lagi yang lain. Think that, using lips and tree. Nah kalau kita mau analisa, in scientisting kita dapatkan ada subject verb ya, scientisting bla bla bla, kemudian langsung tiba-tiba ada help, ya, ada verb lagi. Jadi pastinya di sini tengah ada konektor subject supaya dia jadi objek. Nah, tinggal cari konektor subject verb. Ini konektor subject. Alpha boleh jadi ada konektor when, berapa sudah pasti salah, tidak ada konektor. Charlie boleh jadi ada konektor, delta sudah pasti salah, ada konektor. Nah, jadi kalau kita lihat help sebagai verbnya, losing lips kita lihat Charlie dengan alpha, losing lips sebagai subjek ya, sudah pasti sebagai subjek. Nah sekarang antara when dengan that. Scientisting when, nah jelas ya kalau scientisting when berseakan-akan when itu nanti akan ada klausa lagi ke depannya kan. Karena kan dia akan menjadi adverb clause. Kalau adverb clause kan dia when, misalkan when, konektor subject verb akan ada lagi subject verb di belakang. Aneh ya, gitu. Yang benar adalah Charlie. Jadi scientisting that losing leaves help some tree, jadi kehilangan daun membantu pohon untuk menghemat air, tuh konsep water in the winter ya. Jadi begitu ada beberapa pohon kalau di winter dia jatuh kan daunnya supaya untuk menghemat itu. Menghemat air, konsep waternya. Jadi sini subjeknya yang jiran Kak. Yang ada sebut ada teman yang belum pelajari jiran itu sudah saya kasih linknya di WhatsApp. Kita tidak akan bahas jiran di textbook kita, sesuai dengan textbook kita tidak akan bahas. Itu cuma informasi tambahan saja Kak. Nah kemudian kita dapat nomor 14, kita langsung dapatkan ada that ya, konektor sampai ujung ya, subjeknya lah that as both birds and mammals become larger. Ini menarik. Karena ada noun clause setelah that. Sebenarnya kalau mau dipersingkat, dia polanya begini saja. Kalau mau udah kan. Jadi that itu konektor, langsung saya subject verb di belakangnya sebenarnya Kak. Karena kan lengkap itu, anggap saya subject verb di belakangnya, dia lengkap. Kalau ada yang mau dijelaskan lebih jauh, nggak bisa. Intinya kita dapatkan konektor subject verb di depan. Di sini tinggal cari subject verb saja. Subject verb saja, tinggal cari subjek dan verb. Yang ada verbnya cuma Charlie. Ini tidak ada verbnya, ini tidak ada verbnya, ini tidak ada verbnya. Jelas sekali kan? Benar. Oke, aman kalian nomor 14. Ada yang mau bertanya? Mau dijelaskan lebih rinci yang di belakang atau ini sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut nomor 15. Tidak ya? Kalau ada pertanyaan. Kenapa Kak? Verbnya untuk setelah konektor that. Oke. Kalau gitu kita akan jelaskan ya. Yang di belakang. Dan saya sudah paham ya kayaknya jawabannya Charlie ya. Sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke. Saya berpikir dulu bagaimana caranya. Saya jelaskan. Aspot bergelar jadi benar-benar decrease and they generate. Ini berat sekali Mas. Nah sekarang. Kalau saya jelaskan tidak paham Kak, bilang ya. Cara penjelasan saya itu tidak ini. Bagus kalau dagang. Nah kita lihat ini as sampai per unit decrease ini dia non clause ini Kak. Bukan. Ini adverb clause. Dia membentuk klausa di sini. Dia polanya konektor, subject verb, subject verb dalam ini Kak. Jadi as sebagai konektor, both birds and mammals sebagai subjek become sebagai verb. Ada koma. Their metabolic rate sebagai subjek. Kemudian decrease sebagai verb. Ya. Kemudian ada lagi konektor and ini. Ini sebenarnya karena begini Kak. Subjek verb, konektor, subjek verb. Nah, and they generally live longer ini sebenarnya dia.
di belakang. Ini kan fun boys. Karena pola dasarnya kan fun boys and they generally, jadi ini sebenarnya dia, and generally. Nah, subject verb ini kan kalimat dasar. Subject verb ini bisa lagi diisi dengan yang adverb clause. Ya, jadi CSP, SP. Jadi SP ini kan cuma dasar saja. Ditambah lagi dengan CSP gitu. Atau mungkin cara lain memahami bahwa CSP ini kan dasar. Anggaplah hilang ini ya. Ini sudah tidak mengganggu kok. SP ini kalimat dasar. Ini kan bisa ditambahkan dengan adverb clause. Jadinya kalau kita dapatkan depan CSP, SP gitu. Gitu Kak. Jadi ada adverb clause lagi. Paham? Oke, lumayan. Oke. Berarti Kak, pertanyaan begini. Polanya kan konektor subject verb, subject verb. Itu setelah konektor that, kan konektornya di sini that, Ya, itu berarti bisa tidak selalu langsung langsung verb atau subject verb, bisa diantarai sama begini. Begini, saya kasih teknik eliminasi Kak. Misalkan I think that inilah kreativitasnya manusia, istilahnya indahnya itu bahasa itu tidak terbatas ruang dan waktu. I think that she is beautiful. Halo, dengar suara saya tidak Kak? ya, Sorry ya kayak wait. iPad saya error lagi nih. Saya harus tutup dulu ininya. Oke. You need to reboot device if you can restart broadcasting to the Zoom. Kita coba dulu. Share screen, share content. Oke, alhamdulillah ya, bisa langsung. Oke. Ini menarik untuk kita bahas. Inilah indahnya bahasa. Oke, siap. Thank you, Karif. Oke. Oke, ini ya Kak ya. I think that she is beautiful. Siapa tadi yang bertanya Kak? Siapa tadi yang bertanya? Ya, saya, jelas Kak? Oke, jelas, worship. Oke, jelas Kak ya. Nah, I think that she is beautiful. Yang mana, nah kalau kita lihat di atas Kak, I think that kan, I think that ini bisa dihilangkan kan? Tinggallah she is beautiful sebagai subjek lengkap. ya. Klausa lengkap. Anggaplah hilang. I think that. Anggaplah hilang. Nah, she is beautiful ini subjek verb dasar lagi. Bisa tidak kita tambahkan adverb clause Kak? Bisa. Karena dia cantik, saya ingin menikahinya. Tinggal tambahkan because she is beautiful, I wanna marry her. Gitu Kak. Jadi bisa lagi diacak-acak ini Kak. Yang she is beautiful ini bisa tambahkan noun clause lagi. I don't know that she is beautiful. Kita tambahkan lagi gitu Kak sebenarnya Kak. Nah sama dengan yang di atas nomor 14. Coba hilangkan it is true that. Hilangkan it is true that. Sampai that kan. Tinggallah lagi klausa itu. Adverb clause Kak gitu. As both birds and mammals become larger, their metabolic rates per unit of tissue decrease. Gitu. Paham nggak Kak maksud saya? Paham Kak. Gitu. Jadi kalau ada subject verb itu bisa dimainkan lagi, mau tambahkan adjective clause, mau tambahkan clause, mau tambahkan clause, gitu Kak. Berarti di sini butuh analisis yang lebih dalam lagi. Yes. Kalimatnya. Yes. Ya, pintar-pintar ini Kak, menganalisis. Sebenarnya Kak, gini Kak. Satu prinsip.
Kalau kita paham soalnya bahwa dia polanya begini, subject verb, konektor, subject verb, minimal di sini ada konektor subject verb. Ini bisa dihilangkan kan Kak, konektor subject verb? Bisa enggak? Bisa. Yes. Kalau paham di situ bisa hilangkan, langsung saja Kak. Hilangkan ini that sampai ujung. Anggap tidak ada that, tidak ada kalimat apapun di sini. Anggap tidak ada kalimat. Karena kita tahu bahwa oh ini konektor di belakang, subject verb saja. Tinggal cari subject verb saja Kak. Mana subject verbnya? Yang cuma ada subject verb adalah Charlie. Gitu Kak sebenarnya Kak. Saya pikir tadi konektor subject verb, subject verb itu pola baku tidak bisa diotak-atik lagi. Ternyata memang ya, bisa dia cuma penambahan gitu Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya Kak, bahasa itu gitu Kak. Kalau kita ingat subject verbnya, ini subjek kan bisa diisi dengan konektor subject verb kan? Iya. Nah, ini kan ada objek di sini boleh jadi. Berarti boleh jadi lagi CSP lagi. Kan? Nah, kemudian ini S kan kalau kita pelajari A positif bisa lagi di sini ada C, kemudian S A positif, kemudian verb, ya kan? Iya. Begitu Kak. Kemudian subjek ini mungkin ada verb ing lagi, begitu. Pokoknya bisa masuk apapun. Gitu Mirip-mirip bahasa, Kak. fisika ini Kak, punya rumus Yes, turunan. kalau gitu, paham turunan itu Kak, asik ini. Iya, siap. Ya, itulah indahnya bahasa. Istilahnya dia tidak terbatas. Oke, sekarang nomor 15. Kita dapatkan ada verb is ya. Nah, yang lain cuma informasi tambahan ya. Berarti cuma ada is, verb, tinggal cari subjek. Nah, subjek ini kan boleh jadi mungkin konektor, subjek, verb di sini kan. Kemudian verb boleh jadi. Pokoknya kita butuh subjek. Kalau kita lihat di pilihan ada verb can be, ada verb can be, ada verb can be, ada konektor. Oh, berarti bisa kita tebak ini pasti dia dua klausa. Minimal satu konektor. Nah, tinggal cari satu konektor. Alpha ada can be, double verb dengan is. Ya, ini kan sudah ada verb. Pasti salah. Kalau delta ada konektor while, tapi tidak ada verb lagi yang lain, berarti pasti salah. Nah, sekarang antara what can be dangerous and kalau berapa sudah jelas salah juga, tidak ada konektor. Sudah. Sangat jelas. What can be dangerous to travel is high acceleration. Jadi, what can be dangerous sebagai noun clause yang berfungsi sebagai subjek. Itu. Selesai, Kak. Ada pertanyaan tidak? No more question? Halo? Dengar suara saya enggak, Kak? Dengar, Kemana? Kak. Oke, aman. Kirain sudah tidur semua. Oke, Kak. Nah, setelah noun clause, kita akan masuk ke adjective clause. Nah, begini, Kak. Ini sebenarnya, jadi cara kami menjelaskan tentang noun clause di EDMAP, soal materi sebenarnya, itu kami menjelaskan supaya membantu teman-teman semua menjawab soal TOEFL, Kak. Bukan menulis. Jadi sebenarnya, kalau mau kita pelajari grammar untuk persiapan menulis ke depan, ini tetap membantu, tetapi tidak fokus ke situ, Kak. Jadi pembahasannya pasti cara menjelaskannya untuk menjawab soal dengan menulis ke depan itu akan beda, Kak. Ya, akan beda. Kalau menjawab soal biasanya kita cari trik-trik yang bisa dengan cepat kita jawab soalnya, Kak. Disitulah menantangnya. Karena biasa itu mungkin ada teman-teman yang bagus tes skor TOEFL-nya tapi writing-nya masih ada kesalahan grammarnya. Karena gitu memang mungkin belajarnya fokus untuk menjawab soal TOEFL ya. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau fokus academic writing ke depan, non close di sini tidak cukup, cari lagi referensi lain tambahan gitu untuk yang khusus memang grammar. Oke, setelah ini Kak kita akan mulai masuk ke adjective clause. Nah, adjective clause itu ya klausa yang berfungsi sebagai adjective. Adjective fungsinya untuk menjelaskan noun ya. Nanti akan dipelajari lagi itu di video selanjutnya. Oke, aman Kak? We have no more question, no more anything, suggestion, any comments. Ya. Kak, saya ingin bertanya, apakah pola noun clause, connect subject, verb, selalu berarti subjek tunggal? Ada suara motor. Mana pulpen saya tadi? Oke, samping saya. Jadi gini Kak, ini kan subjek. Kalau dia polanya konektor subjek verb gini, verb, dia pasti tunggal Kak. Dia pasti tunggal. Tapi kalau misalkan dia polanya gini, konektor subjek verb and konektor subjek verb ini, kemudian di sini verb, itu boleh Kak. Dia jamak begitu. Iya Kak, betul. Jadi ini selalu tunggal Kak yang ini. Yang ini yang jamak. Kalau misalkan dua noun clause sebagai subjek. Jadi memang selalu tunggal Kak. Oke, ini more question?
Thank you Kak Windows. Siapa ini yang Kak Windows? Kali namanya Kak. Oke, sorry. Oke, kita foto-foto. Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini cepat ya. Alhamdulillah. Oke, kasih Kak. Saya Fitri audionya tidak bisa. Oh, siap Kak. Aman Kak, aman. Oke, jadi kita foto-foto sekarang. Jadi saya stop screen karena tidak ada bertanya lagi. Saya anggap semuanya paham, betul-betul paham. Stop share. Oke. Oke, sekarang kita foto Kak, ada screenshot. yang bertanya, Kak. Iya, Kak. Di chat Kak. ada yang bertanya. Oh, ada yang bertanya. Sorry, saya tutup chatnya. Kak, yang whatever juga termasuk di pola 2. Whatever you want, whatever is there, whatever is in the, whatever, what is, bisa nggak ya? Bisa tidak kita bilang apapun yang terjadi, whatever happen, bisa Kak? Whatever happen, bisa kan? I don't care whatever happen, apapun yang terjadi. Ya, bisa Kak, bisa. Masuk akal kok. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. I don't care whatever happen, bisa kan? Berarti bisa. Oke, itu jawabannya Kak ya. Jawaban saya, Kak Sri Sundari. Konektor di textbook kita yang tampil itu kami ambil dari handbook Longman, dan ya bagaimanapun pasti tidak betul-betul dilengkapkan konektornya Kak. Nanti besok nanti akan dapat AJT Close di Longman itu sangat terbatas. Masih banyak konektor AJT Close sebenarnya yang belum dibahas. Tapi nanti di soal otentiknya kami akan kasih informasi tambahan kok tentang konektor yang tidak dibahas di Longman. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Thank you Kak Sri Sundari. Oke, kalau tidak ada, tinggal sesi foto-foto. Saya lihat dulu yang ini. Come why you mute yourself? Sorry. Di week pertama itu 2 halaman ya, 4 halaman ya. Sekarang tinggal 2 halaman. Banyak seleksi alam ya. Atau mungkin karena ini ya sudah dikasih pembahasan otentik, jadi banyak yang tidak perlu lagi ikut Zoom. Sudah ada pembahasan otentiknya di YouTube ya. Jadi mungkin sebaiknya kami hilangkan ya pembahasan di YouTube itu ya. Untuk Tidak bisa otentik juga ya. dihilangkan Kak, karena banyak juga informasi tambahan yang didapatkan dari sini selain daripada video otentik itu. Ya, siap Kak, aman. Tetap ada kok. Ya. Oke, aman Kak. Thank you ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak sudah join. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak malam ini. Oke, silakan istirahat. Kita ketemu Sabtu lagi ya. Sabtu malam, insyaallah. Malam Minggu. Terima kasih Kak. Kasihan malam Minggunya. Dipakai belajar Tuhan. Oke, thank you Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.